Menurut keyakinan gua nih, rasanya Xiaomi tuh nggak usah deh repot-repot ngerilis Xiaomi 17T Pro. Karena sebagus itu Xiaomi 17T polosan yang gua lagi pakai ini. Ya, cukup Xiaomi 17T reguler aja. Karena smartphone ini udah kerasa menarik banget sih. Ya, bahkan buat sebagian user nih ya, versi standar ini justru jadi pilihan yang paling rasional, baik itu dari speknya, bahkan ke harganya. Kenapa? Karena Xiaomi 17T ini sekarang udah dilengkapin sama spesifikasi yang menurut gua jauh lebih matang. Desainnya juga nggak kalah premium, bahkan mirip dengan versi Pro-nya. Baterainya gede, layarnya berkualitas tinggi, dan satu lagi, kameranya yang sekarang udah lebih serius lagi. Jauh signifikan dibandingin sama seri sebelumnya. Sekarang kita ngomongin soal harganya dulu lah ya. Jadi di Indonesia, Xiaomi 17T itu hadir dalam dua varian, 12256GB dan 12512GB. Harganya emang upgrade dibandingin sama seri sebelumnya. Karena sekarang varian yang paling murahnya itu dibanderol 8,9 juta. Atau kalau kalian mau hemat sejuta, jadi 7,9 juta, kalian harus ikutan tuh flash sale di Tokopedia atau TikTok Shop. Karena Xiaomi kasih harga khusus untuk tanggal 6-15 Juni. Nah, untuk harga 12512GB itu jadi 9,9 juta. 10 juta kembalian 1000. Jadi ya emang dari harga udah naik kelas nih Xiaomi 17T varian standar. Cuman seperti yang gue bilang tadi, dengan harga yang naik, tapi Xiaomi ngimbanginnya juga dengan spesifikasi yang jauh lebih tinggi daripada seri sebelumnya. Bukan cuma sekedar ganti prosesor aja, tapi Xiaomi itu benar-benar ngerombak A sampai Z yang ada di dalam smartphone ini. Dan gue sendiri udah coba smartphone ini sebagai daily driver ya kurang lebih semingguan. Jadi gue bakal kasih impresi awal gue ketika gue pakai Xiaomi 17T ini. Pertama soal desain. Kalau ngomongin soal desain dan kita ngomongin soal number seriesnya Xiaomi ya, meskipun ini cuma seri T gitu, kesan premiumnya tetap dapat, kesan mahalnya tetap dapat. Jadi ada 3 warna dari smartphone ini, ada black yang klasik, terus yang white dengan ada efek-efek gradasinya, terus juga ada warna ungu juga yang lebih elegan kelihatannya. Tapi 3 warna tadi punya satu kesamaan, bodi belakangnya dibikin matte finishingnya dengan tekstur yang lumayan halus dan enak banget buat digenggam. Desainnya juga dibikin mirip banget dengan Xiaomi 17T Pro. Jadi nggak dibeda-bedain tuh secara desain oleh Xiaomi untuk 17T maupun 17T yang lebih mahalnya. Dan hal yang gua suka dari Xiaomi 17T adalah sekarang dimensinya jauh lebih ringkas. Ini menurut gua lebih pas buat dijadiin perangkat harian dibandingin sama seri Pro yang lebih gede layarnya. Ya, sekarang layar di Xiaomi 17T itu dibikin lebih kecil dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi 6,59 inch dan otomatis dimensinya pun jadi mengecil. Cuman ada perbedaan ya dibandingin sama Xiaomi 15T. Smartphone ini meskipun sekarang lebih pendek, ketebalannya sedikit lebih tebal dan agak lebih berat dibandingin sama Xiaomi 15T. Ketebalan smartphone ini tuh 8,2 mili dan bobotnya 200 gram. Jadi agak lumayan tuh perbedaannya, sekitar 0,7 mili lah dibandingin sama Xiaomi 15T dan lebih berat sekitar 6 gram dibandingin sama Xiaomi 15T. Cuman meskipun secara dimensi kelihatan lebih bantet kali ya, bisa dibilang, ada sebabnya. Xiaomi kasih baterai yang emang lebih gede di 17T. Kalau sebelumnya 5500 mAh, sekarang 17T pakai baterai 6500 mAh. Bayangin, baterai segede powerbank disematin di bodi yang lebih ringkas kayak gini. Ditambah fast chargingnya udah 67 watt. Satu yang jadi catatan yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian ketika membeli smartphone ya, kalaupun kalian masih mendang-mending bagian spek,
Tapi menurut gue ini penting buat kalian ketahuin. Xiaomi 17T itu sasisnya dari plastik, kalau yang Pro sasisnya dari aluminium. Itu perbedaan signifikan antara yang reguler dan juga yang Pro. Cuman lagi-lagi ada satu kesamaan, smartphone ini udah tahan air sama terpaan debu. Jadi aman buat dipakai ke kondisi yang cukup ekstrim. Tadi kan gue sempat mention soal layar ya. Jadi layar dari smartphone ini tuh 6,59 inch. Panelnya dibikin sama dengan Xiaomi 17T Pro. Jadi cuma beda ukuran aja dan refresh rate. Pertama, resolusinya udah tinggi 1268 x 2756 pixel. Jadi udah tinggi banget. Terus juga refresh rate-nya udah 120 Hz, udah Dolby Vision, HDR10+, dan kedalaman warnanya udah 68 miliar warna alias 12 bit. Perbedaannya ada di ukuran layar. Kalau yang versi Pro itu 6,8 sekian inci dan refresh rate-nya 144 Hz. Nah ini nih yang jadi catatan. Catatan dalam artian catatan positif di 17T reguler ya. Menurut gua layar 6,59 inci ini udah cukup banget buat scrolling medsos, buat nonton YouTube, buat nonton konten beresolusi tinggi, buat gonta-ganti aplikasi, menurut gua nggak terlalu kecil, nggak terlalu sempit areanya. Buat main game pun udah enak kok, udah pas, nggak terlalu gede juga, nggak terlalu masif, dan berkat dimensi yang ringkas, dimasukin ke kantong, nggak terlalu ngejendol, ataupun nggak terlalu keluar tuh dari kantong celana. Nah, yang kedua, refresh rate 144 Hz. Menurut gua, khususnya buat kalian yang gamer ya, 144 Hz, ya biasanya berbanding lurus dengan frame rate yang dihasilkan. Cuman kalau di Android, di ekosistem Android, nggak banyak nih game-game yang ngedukung frame rate 144 fps. Atau nggak frame rate yang ngedukung layar di 144 Hz. Paling banter ya di 120 aja. Toh, buat scrolling, buat penggunaan harian 120 Hz, menurut gue udah amat sangat mulus banget. Jadi, layar Xiaomi 17T ini udah oke banget lah. Udah pas secara visual, kualitasnya, secara experience udah enak banget. Lanjut ke performance. Nah, ini perbedaannya. Xiaomi 17T yang biasa yang lagi gue pakai sekarang, itu pakai prosesor Dimensity 8500 Ultra. Yang artinya, chipsetnya itu mirip dengan Poco X8 Pro yang sempat gue review juga. Sebenarnya chip ini nggak kenceng-kenceng amat, tapi juga nggak pelan-pelan amat. Bisa dibilang masuk ke level high-end lah. Jadi nggak masuk ke flagship ya. Kalau yang flagship itu ya 9500 yang dipakai oleh Xiaomi 17T Pro. Spesialnya Xiaomi 17T Pro, prosesor tadi itu dipakai di smartphone kayak Oppo Find X9, X9 Pro, atau nggak di Vivo X300 atau X300 Pro. Nah, kalau yang Dimensity 8500, ya udah setaranya sama ya smartphone-nya Poco dan lain sebagainya lah. Jadi kalian udah nangkep ya maksud gue kayak gimana. Tapi tenang, chip ini tuh disandingin sama RAM LPDDR5X 12GB dengan memori UFS 4.1 sampai 512GB. Yang artinya, buka aplikasi, booting, pindah-pindah antar aplikasi itu udah pasti kencang. Transfer data juga udah pasti kencang karena UFS 4.1 punya write dan read speed yang lebih tinggi dibandingin sama UFS 3.0, apalagi UFS 2.2. Jadi, untuk penggunaan harian sebenarnya nggak ada problem pakai Xiaomi 17T yang standaran ini. Kalau kalian nanyain soal benchmarknya, di Antutu Benchmark, Xiaomi 17T bisa nyetak skor di 2,193 juta poin. Jadi nyaris 2,2 juta poin. Dan itu udah sangat cukup membuktikan kalau smartphone ini punya kinerja yang tinggi meskipun nggak menyandang nama Pro. Gua tes lain di Geekbench 6 misalnya untuk pengujian CPU-nya, itu skornya untuk single core di 1717 poin. Sementara untuk multi-core-nya di 6.583 poin. Jadi single core-nya udah tinggi, itu tuh buat pemakaian yang ringan karena butuh core yang rendah. Sementara untuk multi-core itu lebih ke multitasking, editing, rendering, jadi lebih kompleks lagi dan skor yang dihasilkan juga tinggi. Sementara untuk pengujian GPU-nya itu skornya di 12.366 poin. Yang lebih ekstrim ketika gua nguji di 3D Mark with Live Stress Test. Hasilnya juga lumayan solid karena skor paling tingginya itu di 13.132 poin dan skor paling rendahnya itu di 8.728 poin. Angka stabilitasnya ada di atas KKM lah, 50% ya, 66,5%. Artinya apa? Artinya performance dari Xiaomi 17T secara keseluruhan, khususnya untuk pengolahan grafisnya, itu memang tinggi, tapi kalau dipaksa kerja terus-menerus, misalnya kayak gaming sejam lebih misalnya, atau setengah jam ke atas, terus-terusan di grafik yang tinggi, itu bakal terjadi penurunan performa. Penurunan performa ini kenapa? Karena buat mencegah smartphone ini overheat. Karena kalau udah overheat, udah pasti bete nih. Ngedrop frame rate-nya, terus performance-nya pasti bakal patah-patah, dan otomatis ngeganggu kalian experience para gamer juga.
selama pengujian tadi juga suhu perangkat naik dari 36 derajat Celcius ke 46 derajat Celcius dan baterainya juga turun lumayan dari 71% ke 62%. Sementara untuk frame rate-nya di Wildlife Stress Test itu ada di rentang 33 fps sampai ke 98 fps. Jadi rentangnya masih berasa, gapnya masih jauh, cuman level tingginya udah sangat mumpuni banget. Seperti yang gue bilang tadi, baterai Xiaomi 17T itu udah 6500 mAh, yang berarti jauh lebih tinggi dibandingin sama Xiaomi 15T. Gue belum menguji baterainya secara kompleks sejujurnya, tapi menurut gue ketika gue pakai smartphone ini dari 9 to 5 lah ya, ibaratnya nggak perlu ngecas, jadi cuman ngecas sekali ya dipakai sampai sore jelang malam ketika gue harus pulang lagi ke rumah. Jadi sehari ngecas pakai smartphone ini udah bisa banget. Apalagi fast chargingnya udah 67 watt, adapter charging ini udah termasuk dalam paket pembelian, kurangnya nggak ada wireless charging aja. Tapi smartphone ini bisa jadi power bank dadakan juga, mirip kayak seri sebelumnya. Nah sekarang kita ngomongin soal kameranya nih. Xiaomi 17T itu punya kamera yang lebih dewasa, lebih serius. Kamera utamanya 50 megapiksel, pakai sensor Light Fusion 800, udah always juga. Nah ini bedanya dengan yang versi Pro, karena Light Fusion 950 di versi Pro itu lebih gede ukuran sensornya, yang berarti secara kualitas dan kemampuan penangkapan cahayanya jauh lebih baik di versi yang Pro. Jadi secara kualitas bakal beda tuh. Cuman tetap resolusinya 50 megapiksel udah always juga. Periskop telefotonya 50 megapiksel sekarang. Dan ini sensornya dimirip banget dengan Xiaomi 17T Pro. ISOCELL JN5 dari Samsung yang udah always juga dan support 5 kali optical zoom, sama in sensor zoomnya itu bisa sampai 10 kali. Jadi detailnya masih bisa, ya bagus lah. Nah, kamera ultra wide-nya 12 megapiksel dan kamera selfie-nya 32 megapiksel, jadi secara komposisi mirip banget dengan varian yang Pro. Jadi lebih menarik kan yang 17T. Nah, gue sendiri sempat kemarin hunting foto, tapi cuman menguji kamera periskop telefotonya. Dan hasilnya bagus banget. Jadi dengan focal length antara 115 mili, framing foto jadi lebih rapat tanpa harus mendekat ke objeknya. Jadi efek kompresi perspektifnya jadi lebih enak dilihat juga. Karena background-nya nih jadi terasa lebih dekat dengan subjek, sementara bidang gambarnya jadi lebih bersih. Terus dipakai buat foto potret juga lebih menarik. Jadi di Xiaomi 17T itu ada mode Master Portrait, itu kalian harus coba, karena mode ini kasih separasi antara subjek, foreground, terus background juga, jadi lebih rapi. Efek blurnya tuh nggak bocor kemana-mana. Pas banget, kayak kamera profesional. Karena detail wajahnya, terus teksturnya masih ditangkap dengan sangat baik, terutama saat cahayanya melimpah. Ya, gua motret ketika siang hari dan kondisinya di pinggir pantai, jadi bagus banget hasil fotonya. Kalau dipakai 10 kali zoom, itu juga masih bisa. Meskipun ada efek sentuhan AI di situ yang bikin hasil gambarnya lebih kerasa soft, lebih kerasa lembut. Kalau di zoom tuh bakal kelihatan banget. Cuman secara keseluruhan hasilnya tetap enak dilihat. Jadi buat kalian yang motret jarak jauh dan buat kalian yang sebelumnya beli Xiaomi 15T Pro sih gigit jari ya menurut gue ya. Karena 17T standar aja udah bagus banget. Apalagi periskop telefoto yang menurut gue udah OP lah di kelasnya. Jadi kenapa gue bilang Xiaomi tuh nggak usah lah ngerilis yang Pro? Karena secara keseluruhan Xiaomi 17T ini emang kerasa jadi pilihan yang amat sangat rasional, entah dari harganya ataupun spesifikasi yang dikasih oleh smartphone ini. Memang ya, kalau disandingin antara Xiaomi 17T terus 17T Pro, udah pasti lebih bagus ya. Bodinya aja udah pakai aluminium, layarnya udah gede, baterainya gede juga 7000 mAh, udah wireless charging, fast chargingnya 100 watt pula. Performanya lebih kencang. Tapi sekali lagi, dari sektor kamera, 17T sama 17T Pro udah nyaris nggak ada bedanya sih menurut gua. Dan melihat harganya yang selisihnya agak jauh nih ya smartphone ini justru jadi kelihatan lebih menarik dibandingin sama varian yang Pro. Karena dengan selisih harga yang cukup jauh, pengalaman utama yang dikasih oleh Xiaomi 17T, mulai dari desain yang tetap premium, layarnya yang tetap kasih visual yang sebagus yang Pro, terus performance-nya juga yang kenceng, baterainya gede, apalagi kameranya yang bagus menurut gua, ya semuanya udah didapetin di Xiaomi 17T yang standaran ini. Jadi ya buat gua, buat kalian, para kaum menang mending, nggak usah lagi lah ya nanyain mending Xiaomi 17T atau 17T Pro bang gitu. Selain ya harus punya budgetnya dulu sebelum nanya mending mana, tapi menurut gua kalau kalian memang budgetnya ada, Xiaomi 17 itu udah cocok banget sih buat pemakaian harian. Karena smartphone ini satu,
dia ngasih rasa HP khas flagship dengan harga di bawah 2 digit. So itu aja sih impresi awal gue, review awal gue pakai Xiaomi 17T selama beberapa hari ini. Like video ini, kasih komen, dan share juga jangan lupa. Bye!